kondisi sehat walafiat ya. Amin. Ya mungkin saat sekarang ini lagi sakit semua diangkat penyakitnya. Amin. Bisa kembali berkumpul dan beraktivitas lagi. Amin. Yang udah sehat juga kodong. Kadang-kadang harus dijaga juga. Betul. Tapi ngomong-ngomong lu berdua suka mending pilih medical check up rutin atau nggak tahu aja? Kalau gua sih pribadi enggak. Karena Nggak maksudnya nggak tuh apa? enggak mau tahu penyakitnya, lebih baik diem aja. Jadi lu taruh medical check up kapan? Enggak ada, enggak pernah. Takut. Beneran takut. Karena Soalnya nggak merasa ada gejala-gejala iya, apa gitu. mendingan gua bisa tahu, mendingan gua happy udah. Oh iya benar. Belum pernah medical check up sama sekali? Beneran. Darah, gula Enggak darah. mau takut. Enggak mau. Sesekali boleh, misalnya cek Iya. darah nih, misalnya gulanya apa, Enggak kolesterol. takut, beneran enggak takut. Sama sekali. Oke pernah tapi kan? Iya, pasti. Tapi lu rutin atau gimana? Kalau rutin sih enggak, kadang-kadang seingetnya gitu. Karena ngerasa, badannya baik-baik aja. Iya. Tapi ternyata itu nggak bener loh. Ya, gue berarti sama kayak Oki. Iya. Tapi gue juga Tapi mirip. kan aktivitas lu lebih banyak. Iya, itu lebih penting, harus. Tapi alhamdulillah aku masih sehat. Insya Allah. Amin. Tapi bener kadang-kadang orang juga mendingan nggak tahu deh gitu. Iya, bener. Tapi katanya mending dicari tahu supaya kita tahu bagaimana kondisi kita yang sebenarnya. Kadang tubuh kita itu kita ngerasainnya nih, kita baik-baik aja nggak Bener. ngerasa apa-apa. Bener. Tapi di dalamnya mungkin udah lelah dan lain sebagainya. Nah, ya. seperti bintang tamu kita yang satu ini ternyata diketahui ada sesuatu di tubuhnya. Ini dia Putri Patricia. Hey, Tante Nasira. Apa kabar? Udah lama banget ya ketemu ya. Putri Patricia zaman dulu loh yang heboh, yang ramai Ya, gitu kan. ampun. Udah lama nggak ketemu padahal. Iya, ampun. Silakan duduk. duduk. Kata siapa sakit Bentar ya, tinggal saya mau seger terbang gini. dulu ya, saya terbang dulu ya. Oh gitu. Mau terbang bingung soalnya. Gimana kondisi? Tahu aja gue lagi bingung ngeliatin baju. Iya tahu, makanya sebelum dia bingung aku jelasin dulu. Ya. Ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu. Parah banget nih. Ikan sapu-sapu kan emang rame sayapnya, begitu. Parah. Oke, Put, terima kasih loh pagi ini sudah hadir di sini loh. Sehat tapi alhamdulillah. Hari ini Hari ini kondisinya happy. happy banget ketemu kalian gitu loh. Akhirnya ketemu juga. Banget, ya ampun. Gue cuma denger aja nih acara-acara gitu kan. Aduh, ini gimana gitu kan ya. Terus Ini kan tiba-tiba ratu sinetron ini Bukan loh. lagi. Di Jakarta itu. Sinetron apa yang ada Putri Patricia? Iya, bener-bener. Tahun 90-an, gua menonton mulu tahun 90-an. Masih jadi penonton ya? Iya, jadi penonton saya dulu, Masa loh. Tapi emang kita tuh kan dengar kabar kalau kondisinya dirimu tuh dalam keadaan mungkin sekarang ada tumor ya. Ada apa tuh? betul. Jadi November itu tanggal 20 operasi untuk pengangkatan tumor di dinding rahim. Itu baru ketahuan atau sebelumnya memang sudah ada tapi baru diangkatnya di November? Jadi baru tahu di bulan apa ya, bulan Agustus itu medical check up biasa. Medical check up biasa, terus kan di USG. Nah, Emang rutin medical check up? kebetulan waktu itu kita tahun berapa sih, 2023. Last check itu di Obgyn kebidanan itu di kalau nggak 2021 atau 2022, pokoknya kita Oke. udah pandemi lah. Oke, Nah oke. itu pas lagi udah pakai berangus kalau bahasa. Itu nggak bisa ngapa-ngapain kan. Terus jadi udah ngecek dia aman tuh di 2021 atau 2022 lah lupa. Nah terus tiba-tiba di 2023 iseng aja tuh medical check up biasa. Gak ada yang kerasa sebelumnya emang? Gak ada. Gak ada sakit apapun? Gak ada, orang juga nanya hal yang sama, apalagi kalau perempuan kan tiap bulan kita kan pasti. Iya, kalau aku tuh ya. Ya kan kamu? Maksud aku istri aku, anak aku. Tapi dia ngomongnya lebih semangat ya gitu. Kayak dia ngerasa banget gitu kan. Oke, kalau udah Iya, tahu gak ada sakit apapun? Gak ada sakit apapun. Jadi saat itu tuh cuma ya udah deh medical check up aja gitu. Iya, terus tiba-tiba ketahuan Oh my pas di God. USG. Oh my god banget Itu kan. di dinding rahim.
Di dinding rahim, jadi bukan di rahimnya gitu makanya. Tapi tidak terasa sakit sama sekali, tidak mengganggu apapun. Sama sekali nggak ada. Itu kalau misalnya kita nggak Iya, kemarin nggak medical check up nggak nggak tahu. ketahuan. Kan ada nih kalau kalau perempuan tuh kalau menstruasi ada yang sampai sakit, melintir, ada yang sampai pingsan dan lain sebagainya. Itu nggak pernah dirasakan. Nggak pernah. Tamu tiap bulan datang normal. Udah ya pokoknya tiap bulan ya. Terus udah gitu flow-nya juga normal. Terus pas lagi bulanan tamu datang, nyerinya juga cuman kadang nyeri kadang enggak gitu kan. Itu kan masih normal. Terus itu Kak, kenapa harus dilakukan sebuah pengangkatan dan operasi jika tidak mengganggu kondisi? Karena ujung-ujungnya tetap harus diangkat. Karena akan mengganggu nantinya Karena gitu. kalau misalnya kita biarkan itu tumor, kita nggak tahu dia akan menjalar kemana gitu. Dan untuk bisa tahu tumor itu jinak ataupun ganas, kita harus angkat gitu. Jadi tetap aja ujung-ujungnya harus diangkat. Jadi ya udah. Tapi kemarin hasilnya jinak. Alhamdulillah jinak. Dan itu deg-degan banget saat itu ya? Karena cepat gitu kan. Nah makanya kemarin sebenarnya ini saya dibantu sama teman-teman media juga untuk mereka bisa ngebantu saya awareness banget ke teman-teman semua yang ada di luar. Nggak harus perempuan, nggak laki-laki, nggak perempuan. Kita harus rajin medical check up gitu kan. Itu yang tadi kita bahas tadi di awal ya. Betul, dan tidak boleh takut. Kenapa? Kalau misalnya kita takut, ada sakit, itu kita akan semakin snowball, apa sih ibarat bola salju. Iya, akan semakin parah. Makin gitu. parah. Jadi nggak ditangani lebih awal gitu. Iya. Bom waktu nantinya gitu. Betul. Nah, takutnya. kalau saya itu beruntung karena bayangin aja dari tahun 2021 atau 2002 sampai 2023 yang saya tahu bulan Agustus itu diameternya sudah 8 cm. Saya nggak bisa laparoskopi, saya harus operasi. Itu kan berarti cepat banget progresnya. Tapi katanya pas habis operasi justru ada sakit perut yang berlebihan gitu. Diare maksudnya. Diare. Itu beda lagi. Jadi pokoknya dalam kemarin 1 bulan Desember itu tanggal 20 operasi, abis itu gue recovery kan. Oke, bed rest tuh. Terus udah gitu, udah oke mendingan, tiba-tiba diare akut, nggak ngerti kenapa. Nggak salah makan, nggak tahu. Nggak, karena kan gara-gara abis operasi kan makan masih susah kan, masih very picky banget kan. Terus udah gitu, abis diare akut, ada lagi nih yang baru, yang masih pada belum tahu. Apa itu? Demam. Tiba-tiba demam. Di malam hari dalam 1 bulan. Dalam Demam 1 sampai bulan. berapa? Oh nggak tahu, nggak ngitung. Nggak ngukur, pokoknya Tapi udah itu apa ada hubungannya dengan pengangkatan tumor itu? Enggak sih, udah pasti enggak. Karena kan itu semua yang berbeda. Mungkin kan. kondisi imun tubuhnya lagi nggak bagus, terus cuaca akhirnya ada diare, tadi ada demam itu. Tapi sampai bed rest? Harusnya sih istirahat ya. Harusnya. Harusnya. Tapi karena saya lebih mengutamakan bekerja. Itu kan bisa ngubah mood juga jadi happy gitu loh ya. Kalau kita diem doang di rumah kadang-kadang kalau bed rest tuh malah mikir yang aneh-aneh. Betul. Ya kan? Tapi masalahnya imun gua kan waktu itu lagi nggak bagus, dipaksa kerja jadi ya kayak gitu. Terus akhirnya lu pilih bekerja aja. Akhirnya nggak sembuh-sembuh dong. Nah itu dia makanya, jadi abis ini, abis itu. Yang itu yang tadi cerita. Abis operasi ya kan, abis berasa kuat, langsung ada diare. Berasa kuat, demam. Untungnya berdekat. Orang Indonesia masih ada untung. Nah, karena kan kita abis itu Natal dan Tahun Baru. Gue break dong Natal Tahun Baru. Nah disitulah istirahat yang bener. Perdana lagi baru hari ini bersama kalian. Tapi gue dengar kabar katanya ketika lu tahu bahwa di rahim lu ada benda asing lah istilahnya. Benda asing, ya. Ada tai lalat kita nyebutnya kali ya, jangan sampai benda asing. Kalau benda asing itu kan kesannya serem. Iya, kita harus. Oh, tai lalat mah kecil, ini gede 8 cm. Apa berarti ada sesuatu yang muncul itu kan kayak tai lalat bisa tumbuh kapanpun anytime. Nah, kita harus call it what it is. Itu tumor. Iya sih. Jadi jangan membuat itu menjadi sesuatu yang asing atau malah menakutkan orang. Karena orang dengar tumor juga juga. Betul. Nah, tapi saya bukti nyata, bukti hidup kalau tumor itu nggak semuanya, lo iya dong, nggak semuanya itu ganas. Ya, bener-bener. Nah, kita makanya yang saya selalu mengucapkan ke teman-teman, jangan takut medical check up, tumor tidak berarti jelek. Oke. Bukti nyata gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Tapi katanya orang terakhir yang lu kasih tahu kondisi itu adalah ibu. Iya. Kenapa beliau jadi yang terakhir? Tunggu, periksanya waktu itu datang sendiri? Sendirian banget? Oh dia mah independent woman. Oh independent woman banget. Oh harus gitu bibirnya. Independent woman. Orang pertama yang kasih tahu siapa emang?
Orang pertama ada kebetulan sahabat dokter. Jadi dia dari awal mengikuti banget progres karena kan yang mendampingi dia ya. jadi komunikasi sama dia dan juga minta saran sama dia. Gua harus stepnya seperti apa nih gitu. Nah dia yang ya, jadi dikasih iya, jadi dia juga bilang ya ini memang ujung-ujungnya harus diangkat Put gitu kan karena dia juga consult dengan sesama teman-teman dokternya Obgyn juga gitu kan. Jadi dia bilang Put nanti kalau misalnya mau angkat cari dokter yang spesialis onkologi gitu. Jadi nggak 2 kali. Kenapa ibu yang terakhir kasih tahu? Kenapa mama? Karena namanya juga di mana-mana ibu ya. Ibu kan pasti khawatir. Dengan kalau misalnya anak sakit panas aja, emak-emak juga pasti bingung gitu. Nah pas dikasih tahu gimana? Mama? Ekspresinya mama atau reaksinya mama saat itu? Nah waktu itu gue pas ngajakin emak gue untuk ngomong. Ajak jalan nih? Diajakin jalan dulu dong. Diajakin, mama kita makan siang yuk gitu kan. Ayo kita Siapa makan aja siang itu? gitu kan. Si sahabat dokter itu gitu kan. Karena udah bilang sama dia, gue mau ngomong sama nyokap nih. Tapi sesudah nyokap ulang tahun ya. Karena si mama kan ulang tahun Oktober. Ya kan, Oktober akhir. Oh, aku 15 berarti aku kakak mamamu. Tanggal duluan berarti bukan kakak juga. Berapa kalau gitu? Kalau nggak salah, aku tuh menarisan mama deh. Oke, terus Jadi ajak kan- makan dulu tuh. Jadi udah ngomong ke sahabat dokter gitu kan. Gue pokoknya mau ngomong sama nyokap nih pas sesudah mama selesai ulang tahun gitu kan. Udah akhirnya selesai dong mama ulang tahun gitu kan. Mama, ayo kita makan yuk, makan siang. Ayo gitu kan. Bikin santai tuh, santai. Iya dong, kita makan-makan dulu. Terus si teman dokter juga dateng gitu kan. Ya kita udah sering ketemu lah gitu kan. Ya udah kita ngobrol-ngobrol, hahaha gitu kan. Udah selesai makan, angkat piring. Jadi begini ceritanya mah. Terus gimana dia? Mama Ya gimana? udah, Nangis ya atau mungkin gimana? ada orangnya langsung. Mama. Sini mama, sini mama. Coba tanya dia. Mama, sini mah.